Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema si dia sangat membencimu. Tanda ia diam-diam sangat mencintaimu. Ya. Jadi ketika orang jatuh cinta, ada yang cintanya meluncur dengan lancar, diterima dengan bahagia. Tetapi lebih banyak lagi seseorang mencintai tetapi bertepuk sebelah tangan, diabaikan, bahkan dibenci, bahkan dimusuhi oleh orang yang ia cintai. Nah, ketika si dia ini yang kita cintai menunjukkan kebenciannya, sikapnya yang memusuhi, maka ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama adalah dia menunjukkan kebencian itu untuk menutup rasa cinta yang tumbuh di dalam hatinya. Kenapa rasa cinta itu harus ditutup? Mungkin karena jatuh cinta belum mendapatkan izin dari orang tua, ya. Masih sekolah, masih kuliah. Setiap hari mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke kampus, orang tua selalu berpesan, jangan pacaran dulu, belajar dengan benar, dan seterusnya. Nah, itu kemudian tertanam di dalam benaknya, walaupun sebagai manusia biasa, dia juga bisa jatuh cinta, tetapi pada sisi yang lain, dia tidak mau mengecewakan orang tuanya, ini pilihan yang rumit, maka yang dia lakukan adalah menekan rasa cinta tadi, menutup rasa cinta tadi. Ya, agar apa? Agar orang yang ia cintai kemudian tidak berharap dulu, ya, agar orang yang ia cintai tidak mendekat dulu karena dia khawatir akan tergoda. Nah, jadi caranya kan zaman sekarang ini kalau misal ada laki-laki itu datang ke seorang wanita menyatakan cintanya dan si wanita bilang, saya belum mau ya membangun komitmen. Kenapa? Karena saya masih mau sekolah. Nah, itu ditunggu tuh sampai sekolahnya selesai, ya. Atau bilang saya belum mau membangun komitmen karena belum siap. Ditunggu tuh sampai siap. Nah, dia tidak mau yang demikian. Maka caranya, walaupun di dalam hati kecilnya, dia juga menyukai, mengagumi, mencintai, tapi agar orang yang datang ke kehidupannya ini tidak berharap dulu, tidak mengganggu, ya, apa yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya, pendidikan tadi. Nah, maka dia menunjukkan sikap membenci, memusuhi, dan seterusnya. Padahal di dalam hati kecilnya dia mencintai. Jadi saat dia menunjukkan kebencian itu, dia juga sangat menderita, hatinya menangis tuh, ya. Tetapi itu kan harus dia lakukan. Untuk apa? Untuk komitmen yang terlebih dahulu dia bangun dengan orang tuanya. Sekolah, kuliah. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, kemungkinan yang kedua, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Kemungkinan yang kedua,
dia benci betulan. Dia memusuhi betulan karena dia tidak pernah menyukai kita. Mungkin kita ini adalah figur yang bukan termasuk kepada figur yang dia bayangkan atau yang masuk ke dalam selera dia. Kita tidak masuk ke dalam selera dia. Maka dia membenci, maka dia memusuhi. Nah, padahal ya, ketika orang membenci secara berlebihan, misal dia tidak menyukai kita karena kita ini tidak menarik menurut dia, sehingga dia membenci dengan berlebihan. Sangat banyak kemudian setelah orang membenci secara berlebihan, dia akan jatuh cinta juga dengan cara yang berlebihan. Seperti yang dijelaskan ya di dalam sebuah hadis, Ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna baqidaka yauman ma wa abkhid baqidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah ia dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ketika nih, si dia hari ini membenci kita dengan berlebihan, dengan amat sangat, maka di kemudian hari ia akan menjadi orang yang paling mencintai kita. Ya, teruslah berdoa. Ketika mencintai seseorang, perbanyak berdoa agar cinta di dalam hati kita menjadi cinta yang berkah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.